Assalamualaikum, halo guys, Marif di sini. Di video kali ini kita akan membahas tugas kuliah saya, tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Oke, sebelumnya kita mulai dari slide pertama. Slide ini saya buat dengan sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain. Dan maaf kalau dari slide ini ada yang salah ya. Untuk tugas ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu sistem upah, macam-macam sistem upah, faktor-faktor sistem upah, dan pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Oke, yang pertama, pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau hasil kerja mereka. Pada zaman pemerintahan kolonial, pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, penjajah menerapkan sistem kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Sistem ini dipelopori oleh Gubernur Jenderal William Daendels. Sistem tanam paksa ini mempekerjakan masyarakat atau mengambil hasil bumi dari masyarakat tanpa dibayar sedikit pun. Sekarang sistem itu tidak lagi digunakan oleh pemerintah saat ini karena Indonesia sudah merdeka dan sistem upah sudah dijamin oleh pemerintah dan dilindungi undang-undang. Ada nama sistem UMR, UMP, dan UMK. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas macam-macam sistem upah. Sistem upah menurut waktu. Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Sistem ini banyak sekali digunakan di Indonesia, terutama di pertokoan atau di perusahaan industri yang kecil. Kemudian sistem upah kesatuan hasil. Sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Jika hasil produksinya kecil, maka upah yang diterima juga kecil. Jika hasil produksinya besar atau meningkat, maka upah yang diterima juga besar. Kemudian sistem upah borongan. Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Sistem upah borongan ini biasanya diterapkan di pekerja bangunan atau pekerja perumahan, BTN atau dan sebagainya. Kemudian ada sistem upah premi. Sistem upah premi yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Artinya perusahaan menyediakan pekerjaan di luar pekerjaan pokok supaya mereka mendapat upah premi, tetapi mendapatkan juga upah atau gaji utama. Kemudian ada sistem upah indeks. Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berkaitan naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Sistem ini pertama dilakukan dulu penelitian berapa besar biaya hidup karyawan dalam sebulan. Kemudian ditentukanlah upah yang akan diberikan. Oke, selanjutnya kita lanjut slide kedua.
Oke, di slide kedua ada sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan jumlah yang dibayarkan. Jadi maksudnya itu misalnya saya menjual 100 barang. Dari 100 barang itu, jika terdapat 100 barang yang laku, maka dari situ dihitung keuntungan yang dihitung sebagai upah. Kemudian sistem upah bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif kepada karyawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Biasanya sistem ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar agar dapat meningkatkan hasil produktivitasnya. Maka pemilik perusahaan memberikan sistem upah bonus, tetapi tidak mengurangi upah utama atau gaji utama. Kemudian sistem upah menurut banyaknya produksi. Nah, merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Jadi sistem ini tidak mengenal sistem gaji harian, bulanan, atau tahunan. Sistem ini berpatok pada banyaknya produksi. Misalkan hasil produksi, misalnya produksi kakao menurun, maka upah yang diberikan juga seperti hasil kakao tersebut. Kemudian ada sistem upah mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Jadi ini juga sama dengan investasi perusahaan. Jadi yang dibutuhkan sini bukan tenaga ya, tapi modal. Misalnya saya mempunyai modal 100 juta. Terus saya memilih perusahaan B untuk berinvestasi. Uang 100 juta tadi dikelola oleh perusahaan B tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Maka keuntungan tersebut dibagi kepada organisasi bekerja ya, bukan perorangan. Dan yang terakhir, sistem upah menurut prestasi merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi sistem upah. Yang pertama biaya hidup, regulasi pemerintah, kompensasi perusahaan lain, kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan membahas UMR. UMR atau upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Jadi pemilik perusahaan ini tidak semena-mena memberikan upah kepada karyawannya atau pekerjanya. UMR ini diatur oleh undang-undang ya, bukan sembarangan diberikan oleh yang punya perusahaan. UMP merupakan upah minimum provinsi, upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika di dalam suatu kabupaten atau kota sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. UMK merupakan upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan UMP. Kemudian KHL merupakan dasar penetapan upah minimum. KHL diukur berdasarkan standar kebutuhan seseorang pekerja atau buruh untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Jadi untuk menentukan UMR, UMP, dan UMK dilakukan penelitian tentang KHL atau kebutuhan hidup layak seseorang. Melalui survei KHL, maka pemerintah dapat menetapkan UMK, UMR, dan UMP. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu lagi video-video tugas saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.